Mama mana ya? Lama banget. Udah hampir 1 jam aku tunggu di sini. Nak, maaf ya, Mama buat kamu nunggu lama di sini. Iya, Ma, tidak apa-apa. Ini Mama belikan mainan. Mama tidak menyangka kamu dengan setia menunggu Mama di sini. Makasih, Ma. Ya, salut loh Mama sama kamu ya. Kamu mau dengerin apa yang Mama bilang ya? Ya udah, ayo kita pergi sekarang. Iya, Kebaktian mau mulai nih. Pasti Gratia Kids sudah menunggu kita. Iya, ayo, Ma. Halo Gratia Kids, selamat sore. Kami senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua, walaupun secara online. Tentunya tidak mengurangi sukacita kita ya untuk memuji Tuhan. Oh ya, hari ini Bu Desi bersama anak ibu yaitu Bibi. Halo Gratia Kids, senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Gratia Kids, kita akan memulai kebaktian di sore ini. Ayo semuanya duduk yang tenang ya, supaya kita fokus mengikuti kebaktian sampai selesai. Kita akan menyanyikan pujian Halo Hello Hola dengan semangat. Bersukacita bersama-sama. Sebelum melanjutkan kebaktian ini, kita akan mengawalnya dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Jessie. Teman-teman, sebelum memulai kebaktian di sore ini, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sekarang kami, Gratia Kids, akan memulai kebaktian di sore ini. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kebaktian kami dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Jessie yang sudah memimpin kita dalam doa. Tuhan memberkati. Gratia Kids, kita semua sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia adalah Tuhan yang setia. Ia mati di kayu salib untuk kita semua dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita anak-anaknya pun harus setia. Seperti pujian ini, setia-setialah. Kita nyanyikan bersama ya, yang semangat. Tuhan Yesus setia sampai mati.
Puji Tuhan, Gratia Kids, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sebagai anak-anak yang setia, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita pun siap melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Aku Anak yang Setia. Puji Tuhan, kita mau siap melakukan firman Tuhan. Waktu selanjutnya Bu Desi berikan pada Kak Bella yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Kak Bella. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bebe. Halo Gratia Kids, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Kak Bella berharap kiranya kalian semuanya sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Gratia Kids di rumah sudah pada siap kan dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu, ayo semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gratia Kids, apakah kalian masih ingat dengan firman Tuhan pada kebaktian kita 2 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat nggak? Ya benar. Kebaktian 2 minggu yang lalu menjelaskan kepada kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut, sehingga kita tidak lagi takut karena kebangkitannya memberikan kita kemenangan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab di seputar kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Tokoh yang satu ini dikenal sangat setia kepada Tuhan Yesus. Ayo Gratia Kids, adakah di antara kalian yang tahu siapa tokohnya? Nah, sebelum kakak kasih tahu siapa tokohnya, kita tebak-tebakan dulu yuk.
kita perhatikan clue atau petunjuk berikut ini ya. Nah, gimana adik-adik? Dari petunjuk yang sudah ditampilkan tadi, apa kalian sudah bisa menebak? Ayo, sudah bisa menebak belum? Wah, benar Gratia Kids. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Maria Magdalena. Yuk, kita simak bersama kisah Ibu Maria. Perkenalkan, namaku Maria Magdalena. Aku adalah salah seorang pengikut Yesus. Sejak pertama kali Yesus melayani di Galilea, aku selalu mengikut Dia. Kemanapun Yesus pergi, aku selalu ikut. Dia adalah guru yang baik. Kami selalu memanggilnya guru. Aku dan teman-temanku selalu melayani guru. Kemanapun dia pergi, kami selalu ikut dengannya. Pada saat guru menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, aku melihat itu semua. Bahkan pada saat guru menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, aku pun ada di situ. Pada suatu malam, dia berdoa di Taman Getsemani dengan ditemani oleh beberapa murid laki-laki. Tiba-tiba datang segerombolan serdadu mencari dan menangkap dia. Sungguh di luar dugaan, salah satu orang yang ada di rombongan itu adalah Yudas Iskariot. Dia adalah murid Yesus. Tega sekali dia menyerahkan Yesus, guru dan sahabatnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Yesus diadili. Ia diserahkan dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Lalu esok harinya dia disiksa, dia dicambuki, dia ditendang, dia dilidahi. Bahkan di kepalanya dipasang mahkota duri. Akhirnya dia harus memanggul salib menuju bukit tengkorak untuk akhirnya dia sendiri disalibkan. Dari jauh aku melihat Yesus mati. Dari atas salib itu, sayup-sayup aku mendengar Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Teriakan itu masih terngiang di telingaku. Oh, kini pahlawanku telah mati. Aku sangat sedih. Aku kehilangan guruku. Seorang dari Arimatea bernama Yusuf meminta mayat Yesus.
dan Bapak Yusuf itu membaringkan guruku di dalam sebuah kubur. Aku tahu di mana kubur itu. Aku melihat sendiri di mana dia dikuburkan. Aku tidak mau sedetik pun kehilangan guruku yang baik itu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, matahari belum terbit, aku pergi ke kubur Yesus. Ketika aku sampai di sana, aku melihat bahwa batu telah diambil. Aku pun segera berlari memberitahukan hal itu kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan. Aku berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dan kuburnya kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mendengar hal itu, mereka segera berlari ke kubur Yesus. Aku pun mengikuti mereka dari belakang. Ketika Simon dan murid yang lain tersebut meninggalkan kubur Yesus, aku masih berdiri dekat kubur dan menangis. Ketika aku menjenguk ke dalam kubur, ada 2 orang malaikat yang bertanya kepadaku, Ibu, mengapa engkau menangis? Lalu aku menjawab mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Setelah aku berkata seperti itu, aku menoleh ke belakang. Aku melihat ada seseorang berdiri dekat kubur itu. Katanya kepadaku, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Membalas pertanyaannya, aku berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Bukannya menjawab, aku malah kaget karena orang itu memanggil namaku. Maria. Mendengar hal itu, aku langsung tahu kalau itu suara Yesus. Ya, aku tahu betul itu suara Yesus yang memanggilku. Maka aku memanggil dia balik. Guru, ketika aku hendak memegang dia, ia berkata kepadaku, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Mendengar hal ini, aku sangat bahagia. Dia itu Yesus. Dia bangkit. Yesus guruku, dia bangkit. Hore! Hore! Akulah orang pertama yang melihat guruku bangkit. Aku pun segera memberitahukan hal itu kepada murid-murid yang lain. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku sangat bahagia karena bisa melihat Tuhan Yesus. Aku bahagia karena menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus dan juga menjadi saksi dari Tuhan yang bangkit. Sekian kisah pengalamanku berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan ceritaku.
Ibu Maria sudah membagikan pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Menurut adik-adik, hal apa yang membuat Ibu Maria menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus dan juga menjadi saksi dari Tuhan yang bangkit? Jawabannya ialah karena kesetiaan. Karena kesetiaan. Kesetiaan dari Ibu Maria inilah yang membuat dia mendapat kehormatan dari Tuhan Yesus untuk menjadi orang pertama yang melihat Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Adik-adik, kesetiaan Ibu Maria ini sungguh luar biasa. Tahukah adik-adik, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Ibu Maria ada di situ. Wah, hal ini tentunya sangat berbahaya untuk Ibu Maria. Bisa saja dia akan ditangkap atau mungkin dia mengalami kekerasan dari salah seorang prajurit. Apalagi dia kan seorang perempuan. Hal ini tentunya sangat membahayakan dirinya, Gratia Kids. Tapi Ibu Maria tetap teguh. Ia tetap mendampingi Tuhan Yesus walaupun dari kejauhan. Ia tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Ini semua merupakan bukti kesetiaan dari Ibu Maria Magdalena. Tidak heran kalau kemudian Tuhan Yesus memberikan upah yang besar dari kesetiaan Ibu Maria ini. Nah, apa upah yang diberikan Tuhan padanya? Yang pertama, ia menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Kedua, ia menjadi saksi dari Tuhan yang bangkit. Di sini dia dijumpai oleh Tuhan pertama kali secara pribadi. Wah, sungguh luar biasa ya, Gratia Kids semua. Bagaimana dengan kalian? Apakah selama ini kalian sudah setia kepada Tuhan Yesus? Apakah kalian setia berbakti, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan Yesus? Ingat baik-baik ya, Gratia Kids. Tuhan Yesus Kristus sangat senang dan menghendaki anak-anaknya menjadi anak-anak yang setia. Dan sama seperti Ibu Maria Magdalena, suatu saat Tuhan Yesus akan memberikan upah yang besar atas kesetiaan kalian semua. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Tuhan memberkati kita. Gratia Kids, supaya kita tetap mengingat pelajaran dari firman Tuhan hari ini, kita akan menghafal satu ayat dari Wahyu 2 ayat 10c. Teman kita Jevo akan menghafalkannya untuk kita semua. Setelah itu kita akan bersama-sama menghafalkannya. Oke? Ayat hafalan kita dari Wahyu pasal 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih ya Jevo, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita hafalkan bersama-sama ya Gratia Kids, tapi dengan perlahan-lahan. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yes, kalian semua hebat. Sekarang kita ucapkan lebih cepat ya. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, sekarang kalian ucapkan sendiri ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Puji Tuhan, kalian semuanya hebat. Diingat baik-baik ya Gratia Kids, dan lakukanlah. Tuhan memberkati kalian. Terima kasih Kak Bella yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua.
Tuhan memberkati pelayanan Kak Bella. Gratia Kids, kita kembali diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Karena Tuhan sangat senang anak-anaknya hidup dalam kesetiaan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Gratia Kids, aktivitas kita minggu ini yaitu mengirimkan satu foto bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Kirimkan ke WA grup kelas masing-masing ya. Pengumpulannya paling lambat tanggal 8 Mei 2022. Gratia Kids, sekarang kita akan memberi persembahan pada Tuhan. Ayo siapkan celengan, persembahan, dan uang persembahan kalian ya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk sambil memasukkan persembahan kita nyanyikan pujian bersyukur. Gratia Kids, kita berdoa ya untuk mengakhiri kebaktian di sore ini. Ayo lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kebaktian kami berakhir dengan baik. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mohon berkatilah kami semua, supaya firman-Mu hari ini terus kami ingat, dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, supaya kami selalu hidup setia kepadamu. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menerimanya untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa bagi Gratia Kids, supaya semua dalam keadaan yang sehat. Lindungi dan jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Berkati juga semua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berkati dengan segala sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Gratia Kids, terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan aktivitas kebaktian Jumat Agung. Ibu senang sekali. Semoga kalian selalu semangat dan Tuhan senantiasa memberkati kalian semua. Foto-foto hasil aktivitas kalian akan dilampirkan di akhir kebaktian ini ya. Wah, tidak terasa kita sudah di akhir kebaktian. Sampai jumpa lagi Gratia Kids di kebaktian selanjutnya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Yuk serukan yel kita bersama dengan semangat ya. Gratia Kids, bertumbuh dalam Kristus. Dadah.